Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Di hari Kamis malam Jumat ini tiba-tiba saya kepingin membaca sebuah hadis tentang keutamaan membaca sholawat Nabi pada hari Jumat. Maksudnya hari Jumat itu yo malam Jumat, yo siangnya hari Jumat. Mulai pokoknya begitu deng maghrib malam Jumat, insya Allah itu sudah masuk hari Jumat. 80 kali. Pahalanya itu gimana? Pahalanya kata hadis ini dikatakan diampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Mari kita baca hadis ini, nanti bisa Anda cari di dalam kitab Al-Jami'us Shahih hadis nomor 5191, atau yang punya syarahnya itu kitab Faidul Qadir karangan Imam Al-Munawi, ahli hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga sama nomornya 5191. Mari kita baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu alayya nurun ala sirati, faman shalla alayya yaumal jumu'ati thamanina marratan ghufirat lahu dzunubu thamanina aman. Artinya, sholawat atasku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah cahaya pada sirat, yaitu siratal mustaqim. Dan barang siapa yang bersolawat kepadaku di hari Jumat 80 kali, maka diampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Hadis riwayat Al-Azdi fil Du'afai dan Daruqutni dalam Al-Afrad dari Abu Hurairah. Status hadis ini dhaif. Nah, saya kasih tahu ya, bagi kita yang biasa mengamalkan hadis dhaif dalam fadhailul amal itu nggak apa-apa, maka nggak ada masalah, hadis ini bisa diamalkan. Tetapi bagi Anda yang belum mengamalkan hadis dhaif dalam fadhailul amal, saya kasih tahu nih, ada satu perumpamaan begini. Misal ada orang, dia kafir, dia munafik, nggak pernah ibadah, bahkan suka berbuat dosa besar selama 80 tahun. Orang kafir tidak beriman 80 tahun. Kemudian tiba-tiba dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dosa 80 tahun dia otomatis hilang, otomatis diampuni, dia mulai dari nol lagi. Jelas ya? Jadi kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah bisa menghapus dosa puluhan tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, hilang bersih. Nah, kira-kira begitu pemahaman di sini. Membaca sholawat Nabi pada hari Jumat sebanyak 80 kali bisa menghapuskan dosa-dosa selama 80 tahun. Mungkin sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dosa 80 tahun ini dosa-dosa yang kecil, tidak termasuk dosa yang besar. Silahkan, itu pendapat ulama yang harus kita ikuti. Mungkin ada ulama yang berpendapat bahwa dosa-dosa tersebut tidak hanya dosa kecil saja, tetapi dosa-dosa besar juga ikut. Monggo, itu juga bisa kita amalkan. Nah, kerangka besarnya itu begini. Membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan, dianjurkan kapan saja, di mana saja, selama tidak ada larangan dari syarak, maka itu adalah sangat baik untuk dijalankan.
Tentu ada hitungan-hitungan tertentu, jumlah tertentu, dan ada waktu-waktu tertentu yang sangat dianjurkan. Contohnya ya hadis ini, jangan melebar kemana-mana biar fokus, bahwa membaca sholawat Nabi selama sebanyak 80 kali akan diampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Lalu bacaan sholawatnya gimana? Ya silahkan banyak. Anda bisa membaca sholawat Ibrahimiyah yang biasa Anda baca ketika sholat. Anda juga bisa membaca sholawat yang langsung secara tekstual diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau Anda juga bisa membaca sholawat Nabi yang dikarang oleh para ulama yang soleh-soleh tentunya. Nah, tapi yang saya temukan sholawat di hari Jumat yang 80 ini kira-kira segotnya itu yang seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Sebanyak 80 kali. Nah, kalau ada yang bertanya apa tidak makruh tuh hanya membaca sholawat saja tanpa membaca salam. Di sini dalam Syarah Al-Jami' Shaghir, Imam Al-Munawi menjelaskan bahwa makruh itu kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan boleh membaca sholawat saja. Itu makruh memang. Jadi idealnya kalau membaca sholawat plus salam, misal Allahumma sholli wa sallim. Nah itu kan sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu idealnya, bagusnya. Tetapi ketika ada dalil yang membolehkan hanya membaca sholawat saja, maka hukum makruh di sana tidak berlaku. Contohnya ini, dalil ini ada satu hadis yang mengatakan kepada kita bahwa membaca sholawat Nabi sebanyak 80 kali pada hari Jumat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Silahkan aja, ini hadisnya. Tentu kalau mau dielaborasi silahkan, banyak. Jangankan sebanyak 80 kali. Mungkin sekali atau 2 kali atau 3 kali saja, jika dipenuhi dengan rasa mahabbah di dalam hati, rasa betul-betul cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu pun cukup. Kenapa? Oh iya, dosa kita selama 80 tahun jika ditimbang dengan rasa cinta kita plus membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada apa-apanya. Lebih banyak timbangan cinta yang betul-betul cinta ini ya, dan timbangan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya. Mari sekarang kita lihat keterangannya di dalam kitab Faidul Qadir karangan Imam Al-Munawi nih. Mungkin kalau ada yang punya kitabnya nih, silakan bisa dibuka pada jilid berapa ini? Jilid 5, hadisnya nomor 5191. Di sini dijelaskan ya, as-salatu alayya nurun ala sirati wa man shalla alayya yaumal jumu'ati 80 marratan ghufirat lahu dhunubu 80 aman. Fihi anna salata alaihi nurun ala sirati wa najatun wa rahmatun. Itu kan sholawat kepada Rasulullah itu merupakan cahaya. Apa itu cahaya? Nah, cahaya tentu ada cahaya lahir dan ada cahaya batin. Itu kan. Kita lanjut. Nurun ala sirati, cahaya di atas siratal mustaqim. Artinya kita itu ketika mau melewati siratal mustaqim dibimbing oleh cahaya, sehingga mudahlah ini menggambarkan bahwa orang yang membaca sholawat kepada Rasulullah akan dimudahkan ketika
meniti siratal mustaqim. Salah satu kemungkinannya karena dia itu mendapatkan sini wanajatun dan selamat. Jadi membaca sholawat kepada Rasulullah bisa menjadi sebab cahaya di atas siratal mustaqim, bisa menjadi keselamatan pada siratal mustaqim dan juga di dunia dan di akhirat, warahmatun dan juga rahmat. Banyaklah dari yang sama. Wa ukhidha min ifradi sholati huna anna mahala karahiyati ifradiha anis salami fi malam yarid al ifrad fihi bi khususihi. Nah, tadi seperti yang sudah saya singgung bahwa makruhnya membaca sholawat tok tanpa disertai dengan salam itu ketika tidak ada dalil yang memerintahkan atau membolehkan kita membaca sholawat saja tanpa disertai salam. Sedangkan di sini ada dalil yang membolehkan membaca sholawat saja tanpa salam. Kita ulangi lagi supaya hafal hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu alayya nurun ala sirati faman shalla alayya yaumal jumu'ati thamanina marratan ghufirat lahu dhunubu thamanina aman. Akhrajahu al-Ajdi fi du'afai dan Daruqutni dalam al-Afrad dari Abu Hurairah. Status hadis ini dhaif. Membaca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi sebab kita mendapatkan cahaya di atas siratal mustaqim, bisa mendapatkan keselamatan pada hari kiamat dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendapatkan keselamatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi sesuatu yang memberatkan kepada kita baik di dunia maupun di hari kiamat nanti. Karena itu mari kita perbanyak pada hari Jumat ini, pada malam Jumat ini bacaan sholawat. Kalau saya sih biasanya kalau pas hari Jumat, malam Jumat itu sholawatnya spesial, baca yang Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita dengan sebab memperbanyak membaca sholawat khususnya pada malam Jumat ini kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la yasba'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.